tidak dari kotoran sampah. Bagi anak-anak ibu yang di samping kanan kirinya ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ada? Ya. Nah, jika kelas kita bersih kayak gini, nyaman nggak kita melakukan proses pembelajaran? Nyaman. Sebelumnya ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Nah, ibu absen dulu. Pertama, Aulia, Anggi, hadir Bu. Aziza, hadir Bu. Aini, itu. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu tidak materi kita hari ini itu apa? Silakan tunjuk tangan. Tahu ya? Nah, betul. Materi kita hari ini yaitu pesawat sederhana. Nah, ada yang tahu apa tujuan kita mempelajari pesawat sederhana? Tidak. Nah, tujuan kita mempelajari pesawat sederhana yang pertama, kita akan mengetahui konsep dari kerja atau usaha. Yang kedua, kita akan mengetahui apa itu pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana, dan keuntungan mekaniknya. Kemudian yang terakhir, kita juga akan mengetahui manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan kerja atau usaha. Ada yang tahu apa itu kerja atau usaha? Nah, usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya tersebut. Nah, contohnya, Ibu mempunyai dua buah benda ini. Satu buah buku dan satu buah kotak pensil yang masanya berbeda-beda. Nah, yang pertama, Ibu ingin memindahkan satu buah kotak pensil ini ke meja ini. Kemudian Ibu berbalik lagi, ingin memindahkan satu buah buku ke meja ini. Kemudian kedua buah benda ini ingin Ibu pindahkan kembali ke meja semula. Nah, jadi kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu suatu gaya mengalami sebuah usaha. Kemudian benda itu mengalami perpindahan yang searah dengan gaya tersebut. Maka dapat dirumuskan. Rumus kerja atau usaha yaitu W sama dengan F dikali S. W sama dengan F dikali S. Di mana W adalah usaha yang satuannya joule. F adalah gaya yang satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Nah, ada yang ingin bertanya tentang rumus ini? Tidak. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang ingin bertanya, bagaimana rumus jika yang ditanya yaitu F? Ada yang tahu? Ada yang tahu jika ditanya itu F, apa rumusnya? Dari rumus yang Ibu jelaskan tadi. Ada tahu? Nah, di sini Ibu mempunyai segitiga. Bisa anak-anak Ibu lihat. Nah, di atas segitiga ini W, ini F, dan ini S. Bisa lihat? Nah, ini per ini dilambangkan dengan bagi. Yang ini kali. Nah, jika Ibu tadi tanya tentang F, bagaimana rumusnya kan? Nah, di sini F. Jika F, maka rumus yang kita ambil yaitu W dibagi S. Nah, pintar. W dibagi S. Jika Ibu nanya rumus tentang S, W dibagi F. Nah, W dibagi F. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Paham semua? Nah, usaha juga dapat dilakukan dengan beberapa gaya. Bagaimana rumus
ya, maka rumusnya B sama dengan F1 dikali S ditambah F2 dikali S ditambah F3 dikali S ditambah seterusnya sampai Fn dikali S. Ngerti? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan F1, F2, F3? Tidak tahu? Nah, jadi ini gaya pertama, kemudian F2 ini gaya yang lainnya. Kita kan melakukan beberapa gaya. Nah, F3 juga gaya yang lain gitu. Jadi jika kita ingin menanyakan tentang usaha, rumusnya gaya pertama dikali perpindahan, kemudian ditambah gaya kedua dikali perpindahan, dan ditambah gaya ketiga dikali perpindahan. Ngerti? Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Paham semuanya? Paham. Nah, di sini Ibu memiliki soal sebuah kotak ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton. Nah, jadi di sini ada kotak dua. Nah, satu kotak ini ditarik dengan gaya 12 Newton. Nah, jadi di sini ada perpindahannya sejauh 4 meter. Nah, jadi di sini yang ingin Ibu tanyakan adalah berapa besar usaha. Ada yang tahu? Ada yang ingin maju ke depan untuk menjawab soalnya? Jika ada yang ingin maju ke depan, akan Ibu berikan nilai plus untuk soal UTS plus 2. Ada yang mau? Aziza, maju ke depan. Nah, silahkan menjawab soal ini. Buat dulu diketahui, ditanya. Diketahui. Sudah? Nah, betul tidak jawaban Aziza seperti ini? Betul. Betul. Bentar, beri aplaus untuk Aziza. Ada usaha, ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pesawat sederhana. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video. Silakan anak-anak Ibu tonton terlebih dahulu. Karena kita kekurangan infokus, jadi aku pakai laptop saja ya. Nampak? Aziza nampak? Nah, dari video yang anak-anak Ibu tonton, siapa yang tahu apa itu pesawat sederhana? Silakan tunjuk tangan. Silakan Aini, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, bagus, pintar. Tepuk tangan untuk Aini. Jadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Nah, pesawat sederhana memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama ada pengungkit atau tuas. Kedua ada bidang miring. Ketiga ada katrol. Dan yang terakhir ada roda berporos. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengungkit atau tuas. Ada yang tahu apa itu pengungkit atau tuas? Tidak. Nah, pengungkit atau tuas adalah alat yang memanfaatkan titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Titik beban adalah titik tempat bekerjanya beban atau titik tempat meletakkan suatu beban. Titik kuasa yaitu titik tempat diadanya kuasa. Kuasa itu disebut juga dengan gaya. Kemudian titik tumpu yaitu titik tempat sebagai tumpuan. Nah, jadi semakin panjang lengan kuasanya, gaya yang diperlukan semakin kecil untuk mengangkat suatu beban. Nah, jadi pengungkit atau tuas ini
Nah, tuas jenis pertama ini tuas yang posisi titik tumpunya itu berada di antara beban dan kuasa. Jadi, kita ya. Jenis pertama ini tuas yang titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, di sini kuasa, titik kuasa, beban. Contohnya, nah, contoh di sini ibu memiliki sebuah gunting dan sebuah kertas. Nah, ibu akan menggunting kertas ini menjadi beberapa bagian. Membentuk persegi, membentuk segitiga. Nah, perhatikan gunting ini. Gunting ini merupakan contoh tuas atau pengungkit jenis pertama. Nah, gunting ini memiliki titik tumpu yang berada di tengah. Ini titik tumpu, dinamakan dengan titik tumpu. Paham? Nah, di sini yang ibu pegang pakai tangan ini, yang melakukan gaya ini merupakan titik kuasa. Kan tadi udah ibu jelaskan kuasa itu sama dengan gaya kan? Nah, ini titik kuasa. Dan ini titik beban untuk memotong kertas. Jadi ini tuas pengungkit atau tuas jenis pertama, patokannya di sini. Titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh lain dari pengungkit jenis pertama yaitu ketika kita bermain jungkat-jungkit. Ada yang pernah bermain jungkat-jungkit? Ada. Nah, ini ibaratkan jungkat-jungkit ya. Nah, di sini tengah-tengah ini dinamakan titik Tumpu. Nah, di sini ibu memiliki dua beban. Nah, ini beban si A dan ini beban si B. Nah, jika si A melakukan dorongan ke bawah, maka si A dinamakan titik tumpu atau titik kuasa. Titik tumpu atau titik kuasa. Titik beban atau titik kuasa. Titik kuasa. Jika si A melakukan dorongan ke bawah, titik beban. Titik beban. Nah, jika si B yang melakukan dorongan ke bawah, titik beban, dan si A dinamakan titik kuasa. Kuasa. Itu sebaliknya. Kemudian yang kedua, tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini tuas jenis kedua ini titik beban berada di antara Titik kuasa dan titik tumpu. nah, titik kuasa. Jadi tuas jenis kedua itu patokan yang berada di tengah yaitu titik beban. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh dari tuas jenis kedua ini apa? Nah, betul ini. Contohnya itu potong kuku. Nah, di potong kuku ini nih, di tengah-tengah ini merupakan titik beban. Nah, kalau untuk memotong kuku, jadi di sini merupakan titik beban. Di atasnya ini titik tumpu. Dan yang di bawah merupakan titik kuasa. Nah, di saat kita ingin memotong kuku, maka jari yang di bawah itu melakukan pergerakan atau gaya. Nah, itu disebut dengan titik kuasa. Nah, jenis contoh lain dari tuas jenis kedua yaitu pada gerobak yang kita dorong. Nah, bisa anak ibu bayangkan kita lagi mendorong gerobak, bisa? Nah, di situ pada gerobak itu titik tumpunya berada di mana? Saat kita mendorong gerobak yang ada bebannya, titik bebannya yang mana? Yang mana ini? Tidak tahu?
berada di antara titik beban dan titik tumpul. nah tuas jenis ketiga yaitu titik kuasa berada di antara titik tumbuh dan titik beban. Contohnya adalah nah betul, kok kemudian pinset. Nah pinset. Nah bisa Anggi menyebutkan ini yang mana titik tumbuh, mana titik kuasa, yang mana titik bebannya? Jika kita ingin mengambil sesuatu lah, nah ini ibu ingin mengambil spidol menggunakan pinset ini. Nah, mana titik tumpunya, mana titik bebannya, mana titik kuasanya? Titik bebannya yang mana? Nah, titik bebannya yang spidol ini, yang dekat spidol. Kemudian titik kuasanya, nah di tengah, betul tadinya. Terus titik tumpunya, nah ujung yang kita pegang ini. Nah, ada yang ditanyakan tentang tuas atau bukit ini? Silakan tunjuk tangan. Nah, mengerti semuanya? Sudah. Selanjutnya yaitu bidang miring. Ada yang tahu apa itu bidang miring? Tidak? Nah, bidang miring adalah permukaan datar yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Dengan menggunakan bidang miring ini, kita bisa memindahkan tempat yang ke tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan cara yang mudah. Namun, kelemahan dari bidang miring ini yaitu jarak yang kita tempuh akan semakin jauh atau semakin lama. Contohnya saat kita memindahkan gerobak dari bawah ke atas itu kan kalau diangkat berat kan gerobak itu. Nah, dengan menggunakan bidang miring itu akan mudah nih. Ini ibaratkan gerobak dan ini ibaratkan bidang miringnya kayu atau apa gitu kan. Nah, jika ibu ini memiliki gerobak dari bawah ingin ibu pindahkan ke atas, maka ibu akan butuh tenaga yang lebih ekstra atau tenaga yang lebih besar kan. Namun dengan bidang miring seperti ini, nah gerobak yang dari bawah akan lebih mudah terangkatnya. Nah seperti ini contohnya akan lebih mudah. Namun kelemahannya waktu atau jaraknya itu akan semakin jauh. Nah ini kan akan semakin jauh. Tapi pekerjaan kita akan lebih mudah dengan menggunakan bidang miring ini. Contoh lain, jalan berkelok. Nah, ngerti? Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang bidang miring? Enggak. Paham semua? Paham. Kemudian materi yang ketiga, yaitu katrol. Ada yang tahu apa itu katrol? Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Jadi, katrol ini memiliki 3 jenis. Nah, ya betul. Katrol. Jenis katrol. Yang pertama, Katrol tetap. katrol tetap, betul ini. Kemudian yang kedua ada katrol apa lagi? Katrol tetap. Nah, betul. Dan yang terakhir ada katrol katrol majemuk. Nah, ada yang tahu apa itu katrol tetap? Bagaimana katrol tetap? Ada yang tahu? Ya. Nah, katrol tetap adalah katrolnya itu hanya tetap. Nah, ini ibaratkan katrol. Nah, katrol ini hanya tetap di sini, tidak bisa berpindah-pindah, tidak bisa bergerak. Ngerti? Nah, contoh dari katrol tetap ada yang tahu nggak? Apa? Contoh dari katrol tetap. Ini katrol, ibaratkan katrol ini tali. Ada yang tahu? Nah, contoh dari katrol tetap. Kalau kita ingin menimba air di sumur menggunakan ember, kan itu ada katrolnya. Nah, itu termasuk katrol apa? Nah, betul karena katrol itu tidak berpindah-pindah, hanya di situ saja.
katrol bebas itu sesuai namanya, dia itu bebas, bisa berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya dari sini bisa berpindah dia ke sini. Ada yang tahu contoh dari katrol bebas itu apa? Gak ada yang tahu? Ketika kita bermain flying fox, tahu nggak flying fox? Tidak? Yang kita menggantung gitu loh. Nah itu kan, itu kan kita menggunakan katrol yang di atas menggunakan tali itu kan. Nah kita kan dari tempat yang A, ke tempat yang B di ujung ini itu menggunakan katrol kan. Katrolnya berpindah dari ujung sana ke ujung sini. Nah itu dinamakan dengan katrol bebas. Ketiga, katrol majemuk. Ada yang tahu katrol majemuk? Nah, katrol majemuk itu adalah katrol gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik. Selanjutnya, roda berporos. Roda berporos adalah, ada yang tahu? Tidak tahu? Roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar. Nah, kata kunci itu di tengahnya ada roda. Roda ini berputar. Di tengahnya ini ada poros, kemudian di sekelilingi dengan roda gitu. Nah, dia rodanya itu berputar pada porosnya. Contoh dari roda berporos apa? Sepeda. Nah, betul, Andi. Roda pada sepeda. Nah, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Yakin? Yakin. Ngerti semua? Ngerti. Ibu nanya ada yang tahu? Pasti tahu tidak? Tidak. Insya Allah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keuntungan mekanis. Yang pertama, pada katrol tetap. Nah, katrol tetap itu keuntungan mekanisnya itu dilambangkan dengan KM. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada katrol tetap yaitu 1. Nah, rumusnya KM sama dengan W per F. KM itu tadi apa? Keuntungan mekanis. W Kuasa. F Daya. Betul. Atau KM sama dengan LK per LB. Ada yang tahu LK itu apa? Nah, LK yaitu kanan. LK yaitu lengan Kuasa. dan LB Lengan beban. Nah, pintar. Dengan beban. Selanjutnya, pada katrol Bebas. Nah, pada katrol bebas. Nah, pada katrol bebas ini KM-nya berapa? Ada yang tahu? 1. Kalau pada katrol tetap KM-nya 1. Kalau pada katrol bebas KM-nya 2. Nah, 2. Rumusnya sama dengan ini. KM sama dengan W. W per F. F. Atau Atau KM KM sama dengan dengan kuasa LK per LB. LB.
Ada yang ditanyakan tentang keuntungan mekanis dan rumus-rumusnya? Enggak. Tidak. Baik, di sini Ibu mempunyai LKPD. Silakan anak-anak Ibu kerjakan ya. Bagi dulu menjadi 2 kelompok. Nah, ini ada kertasnya? Ada. Kerjain bersama-sama, tidak satu orang saja. Jadi sama-sama. Jika tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan ke Ibu. Ada yang kurang mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa semua? Nah, sudah siap semua? Udah, Bu. Gampang kan? Iya, Nah, jadi Ibu ingin meminta perwakilan dari kelompok mengerjakan soalnya ke depan, mengerjakan jawabannya ke depan. Jadi soal nomor 2 yaitu Niza melakukan gaya kuasa 100N pada katrol tetap. Berapakah berat benda yang diangkat oleh Niza? Ini tolong jelaskan ya teman-temannya ngerti. Jadi diketahui berat benda yang diangkat adalah 100 Newton. Nah, Terus 100 Newton pada katrol tetap. Dan keuntungan mekanisnya 1. Jadi kenapa keuntungan mekanisnya 1? karena dia adalah katrol jenis pertama. Karena dia termasuk katrol tetap. Iya. Karena dia termasuk katrol tetap. Nah, Jadi W sama dengan KM dikali FK. Seperti rumus dari katrol tetap itu yang pertama. Seperti rumus dari katrol tetap. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100N. Jadi dia bebas yang diangkat adalah 100N. betul jawaban dari Andi? Betul. Nah, beri aplaus untuk Andi. Terima kasih Andi, silakan duduk. Ada yang ditanyakan? Enggak. Seputar materi kita hari ini? Enggak. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa materi dan anak-anak itu juga sudah mengerjakan soal. Sudah paham kan semuanya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian jelaskan kembali apa-apa saja yang tadi Ibu jelaskan di depan untuk mengingat kembali materi kita hari ini. Yang pertama, tadi tentang apa? Kuas. Kerja atau Usaha. Nah, kerja atau usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, masih ingat nggak rumus kerja atau usaha? Masih. Apa tuh? W sama dengan F kali S. Bentar. Selanjutnya ada tentang pesawat Pesawat sederhana. Pesawat sederhana terbagi menjadi 3.
bebas contohnya. Flying fox. Nah, kalau katrol majemuk itu katrol apa? Gabungan Dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, keuntungan mekanis katrol tetap ada berapa? Keuntungan mekanisnya berapa? Katrol tetap. Satu. Katrol bebas? Dua. Rumus. Nah, rumus. Jika kita ingin mencari keuntungan mekanis, rumusnya Keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. W adalah W adalah sama. F adalah. Gaya. Nah, setelah katrol apa lagi? Roda. Contoh dari roda berporos. Ban sepeda. Nah, betul. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak? Tidak. Paham semua? Tidak. Nah, beri aplaus untuk kita semua. Nah, sekian materi pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat dan harus diulangi kembali ya di rumah agar tidak lupa materi kita hari ini. Ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas berdoa supaya kita diberi keselamatan untuk pulang. Berdoa mulai. Doa selesai.